Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Resa Prilisa Febrianti. Saya dari kelas MN23N, angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus inovasi PT Bluebeat Tbk. Nah, PT Bluebeat Tbk ini perusahaan taksi terkemuka di Indonesia yang telah melakukan transformasi digital yang signifikan tetap relevan di tengah persaingan industri transportasi yang semakin ketat. Eh, Nah, di sini ada beberapa inovasi penting yang mereka lakukan. Yang pertama, peluncuran aplikasi My Bluebird. Pada tahun 2016, Bluebird meluncurkan aplikasi My Bluebird yang memungkinkan pelanggan untuk memesan taksi secara online dengan mudah. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan real-time dan opsi pembayaran non-tunai, yang sangat membantu pengguna dalam memantau perjalanan mereka dan melakukan transaksi dengan lebih aman dan nyaman. Kemudian, pemanfaatan Big Data yang dimana Bluebird ini tidak hanya berhenti pada aplikasi, mereka juga mengadopsi teknologi Big Data untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan menggunakan data ini, sistem pengiriman armada dan perangkat IT, mereka dapat memprediksi permintaan dan mengoptimalkan rute kendaraan. Nah, ini itu membuat armada mereka lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan. Kemudian, inovasi model Mobility as a Service, yang merupakan perusahaan ini juga mengadopsi model Mobility as a Service yang mengintegrasikan berbagai layanan transportasi dalam satu platform. Nah, ini juga memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai pilihan transportasi dengan lebih mudah. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kemudian fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar. Nah, ketika pandemi COVID-19 melanda, Gojek ini cepat beradaptasi dengan menawarkan layanan tanpa kontak. Kemudian inisiatif ini menunjukkan betapa penting teknologi dalam membantu perusahaan untuk bertahan di masa sulit. Nah, mereka juga mampu merespon kebutuhan pelanggan yang mengutamakan keselamatan dengan cepat. Kemudian pengakuan atas keberhasilan inovasi digital Bubit ini diakui melalui penghargaan digital transformer dari Digital Transformation Award 2020. Nah, ini tuh menegaskan posisi mereka sebagai pelopor inovasi digital di Indonesia. Kemudian menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam era digital. Nah, dengan semua langkah ini, PT Bluebird Tbk telah berhasil menciptakan layanan yang lebih efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri transportasi Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus inovasi dari PT Bluebird Tbk yang menggunakan pendekatan spiral innovation. Dari segi kebutuhan pasar, yang di mana PT Bluebird Tbk ini benar-benar memahami bahwa kebutuhan penggunaan dalam layanan transportasi terus berubah. Nah, dengan permintaan yang semakin meningkat untuk kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas, mereka tidak tinggal diam. Nah, bagaimana sih mereka merespon kebutuhan ini, terutama lewat inovasi yang sangat menarik. Inovasi melalui aplikasi My Bluebird, salah satu langkah besar yang diambil Bluebird adalah peluncuran aplikasi My Bluebird. Bayangkan sekarang jika kita bisa memesan taksi hanya dengan beberapa ketukan di ponsel kita, nah aplikasi ini juga tidak hanya memungkinkan pemesan secara digital, tetapi juga memberikan fitur pelacakan waktu nyata. Nah, jadi kita bisa tahu persis di mana sih taksi kita itu berada dan kapan dia akan tiba. Ini adalah cara yang sangat modern untuk memastikan perjalanan kita lebih nyaman dan terjamin. Kemudian fitur-fitur canggih yang dimana aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur keren seperti Easy Pay untuk membayar digital yang cepat dan mudah, serta fitur Pixel Search yang memberikan kepastian harga sebelum kita itu memesan gitu. Kemudian ada juga My Subscription yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan layanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, jadi semua ini tuh dirancang untuk membuat pengalaman berkendara kita tuh semakin menyenangkan dan sesuai dengan harapan. Kemudian komitmen terhadap kualitas yang dimana Bluebird ini tidak hanya fokus gitu pada teknologi, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga standar kualitas layanan mereka. Kemudian mereka juga menerapkan standar nyaman Indonesia yang dimana memastikan bahwa setiap perjalanan itu aman dan nyaman bagi pelanggan. Kemudian dengan semua inovasi ini juga Bluebird berusaha keras untuk tetap relevan dan memenuhi ekspektasi masyarakat modern. Nah, jadi intinya, Bluebird ini tuh terus berinovasi dan mendengarkan kebutuhan pelanggan mereka dengan berbagai fitur baru di aplikasi My Bluebird dan komitmen terhadap kualitas layanan. Kemudian mereka juga siap memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik gitu untuk semua orang. Jadi
Jadi siapa sih yang tidak mau merasakan kenyamanan itu. Kemudian kolaborasi multi stakeholder yang dimana pelanggan itu penting banget. Eh, yang pertama, pelanggan itu harus memiliki sumber informasi yang super berharga gitu. Mereka juga bisa memberikan umpan balik lewat aplikasi dan layanan yang mereka pakai. Nah, misalnya lewat aplikasi Bluebird yang dimana pelanggan itu bisa ngasih saran atau kritik yang bikin Bluebird ini bisa terus improve gitu. Jadi pengalaman naik taksi itu jadi lebih baik dan sesuai dengan harapan mereka. Kemudian kerjasama dengan mitra bisnis. Nah, selain pelanggan, Bluebit juga punya banyak mitra bisnis. Nah, contohnya mereka mereka itu kerjasama gitu, kerja bareng dengan BNI untuk mempermudah transaksi cashless gitu dengan adanya fitur di aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, pelanggan juga bisa bayar dengan lebih cepat dan aman. Sehingga ini juga bikin pengemudi lebih mudah gitu dalam hal keuangan yang menjadi win-win solution. Dan kemudian dari segi regulasi juga perlu gitu, jangan jangan lupa tentang peran regulator yang di mana Bluebird ini bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan transportasi lain seperti Gojek yang menciptakan lingkungan yang lebih baik di industri ini. Nah, jadi semua pihak itu bisa saling mendukung gitu dan membuat transportasi jadi lebih nyaman dan aman. Kemudian berfokus pada keberlanjutan yang di mana Bluebeat ini juga serius gitu soal keberlanjutan. Sehingga mereka itu ingin mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan listrik dan melakukan berbagai inisiatif lain yang mendukung lingkungan. Kemudian melibatkan berbagai pihak yang punya visi yang sama itu. Jadi mereka bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga planet kita. Nah, jadi intinya kolaborasi ini bisa membuat Bumi tetap relevan dan bisa memenuhi harapan masyarakat dengan mendengarkan pelanggan. Jadi mereka bekerja sama dengan mitra bisnis dan mengikuti regulasi yang ada, mereka itu bisa terus memberikan layanan yang aman dan nyaman. Kemudian di sini ada siklus inovasi yang dilakukan oleh Bluebird yang mencakup beberapa tahap. Yang pertama di sini ada pengembangan ide yang di mana pertama-tama mereka itu memulai dengan mengumpulkan data dari pengguna dan melakukan analisis pasar. Nah, ini tuh penting karena dari sini mereka bisa mengidentifikasi peluang yang ada. Misalnya, ketika mereka mendengarkan apa yang pelanggan mau dan butuhkan, sehingga itu bisa menciptakan fitur-fitur baru yang relevan. Nah, ini tuh seperti mendengarkan suara pelanggan untuk tahu apa yang harus ditingkatkan. Kemudian pengujian prototipe, yang dimana setelah ide muncul, langkah selanjutnya adalah pengujian prototipe. Nah, di sini Bluebird akan mengimplementasikan fitur baru di aplikasi My Bluebird dan mengujinya dengan kelompok pengguna terbatas. Nah, ini tuh penting gitu untuk memastikan bahwa semua yang mereka kembangkan bisa berjalan dengan baik sebelum diluncurkan ke publik. Kemudian peningkatan setelah fitur diuji gitu, mereka itu mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Nah, ini adalah tahapan di mana mereka itu menyempurnakan layanan dan fitur yang ada berdasarkan masukan yang diterima. Nah, jadi jika ada yang kurang pas atau perlu diperbaiki, mereka itu bisa melakukan penyesuaian gitu. Nah, ini tuh membuat setiap inovasi lebih sesuai dengan harapan pelanggan dan kebutuhan pasar. Nah, dengan pendekatan ini tuh Bluebeard memastikan bahwa setiap langkah dalam siklus inovasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mendengarkan pelanggan dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi inovasi di Bluebeard ini bukan hanya sekedar ganti-ganti fitur saja gitu, tapi benar-benar berfokus pada pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya setiap kali gitu kita berbicara tentang inovasi, kita juga harus siap menghadapi risiko yang datang bersamaan gitu. Nah, yang dimana di sini beberapa risiko yang dihadapi oleh Bluebeard dalam proses inovasinya. Nah, yang pertama ada yang namanya risiko teknologi. Nah, ini tuh terjadi ketika perusahaan terlalu bergantung pada teknologi baru. Misalnya, jika mereka mengadopsi sistem pemesanan yang canggih, tapi mereka tuh tidak dikelola gitu dengan baik. Nah, itu tuh bisa jadi menyebabkan masalah operasional. Nah, bayangkan saja kalau misalnya jika aplikasinya itu tiba-tiba error gitu, pas pelanggan butuh transportasi cepat, pasti itu akan merepotkan. Kemudian selanjutnya adalah risiko pasar. Di dunia yang serba cepat ini, preferensi konsumen itu bisa berubah gitu dalam sekejap.
Apa yang populer hari ini bisa jadi tidak relevan gitu di esok hari. Jadi kalau misalnya Blue Switch tidak terus memantau tren dan kebutuhan pelanggan, inovasi yang mereka luncurkan bisa saja tidak diterima dengan baik oleh pasar. Kemudian terakhir ada risiko regulasi. Nah, kebijakan pemerintah ini tuh bisa berubah gitu kapan saja dan ini itu bisa berdampak besar pada model bisnis dan layanan yang ditawarkan. Misalnya, jika ada aturan baru tentang tarif atau jenis kendaraan yang digunakan, mobil itu harus beradaptasi gitu agar tetap sesuai dengan peraturan. Nah, untuk mengatasi sebuah risiko ini tuh, Bluebird tidak tinggal diam gitu. Mereka secara aktif melakukan penelitian pasar dengan mendalam untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan gitu dan bagaimana kondisi pasar pada saat ini. Nah, selain itu juga mereka juga terus mengadaptasi strategi bisnis mereka agar tetap relevan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana sih Bluebird ini melakukan iterasi produk gitu dan layanan mereka khususnya melalui aplikasi My Bluebird. Ini adalah proses yang sangat menarik dan penting gitu untuk memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan harapan pengguna. Dari segi feedback loop dari pengguna, misalnya, pertama-tama Bluebill itu sangat mengandalkan umpan balik dari pengguna. Nah, mereka itu tidak hanya mendengarkan gitu, tetapi juga benar-benar memanfaatkan masukan tersebut untuk memperbaiki layanan mereka. Misalnya, beberapa fitur seperti Fixed Price dan Easy Pay diperkenalkan langsung gitu karena banyaknya permintaan dari pelanggan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa mereka menghargai pendapat pengguna dan berusaha untuk membuat pengalaman transaksi menjadi lebih baik. Nah, kemudian proses iterasi juga yang berkelanjutan juga setelah mendapatkan umpan balik, juga melakukan evaluasi terhadap prototipe sebagai feedback loop, yang dimana mereka itu terus-menerus mengumpulkan masukan, kemudian menganalisisnya, dan kemudian menerapkan perubahan. Nah, dengan cara ini tuh mereka bisa memastikan bahwa produk akhir tidak hanya memenuhi ekspektasi pengguna, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata. Contohnya gitu, ketika pelanggan merasa perlu ada kepastian harga dalam perjalanan mereka, fitur Pixel Bridge pun mengakhiri ini tahu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi sebelum memesan taksi, kemudian begitu juga dengan EasyPay gitu yang memudahkan proses pembayaran. Semua ini itu adalah hasil dari mendengarkan suara pengguna dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi intinya iterasi produk di Bluebird ini bukan tentang memperbarui aplikasi atau penambahan fitur baru gitu, tetapi ini juga adalah proses dinamis yang melibatkan dialog aktif dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu Bluebird ini tingkat. Nah, jadi kesimpulannya eh, yang telah dibahas tentang Bluebeard dengan cara dipahami gitu dari segi kelebihan Bluebeard ini. Inovasi berkelanjutan yang dimana Bluebird terus berinovasi dengan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga menerapkan umpan balik meningkatkan layanan. Kemudian teknologi yang canggih yang dimana pengguna teknologi mutakhir membantu meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, My Bluebird ini memudahkan pelanggan dalam mengantisipasi dan melacak perjalanan mereka. Kemudian kelemahannya itu apa sih yang perlu diperhatikan gitu. Misalnya dari ketergantungan pada teknologi gitu ya, meskipun teknologi memberikan banyak keuntungan, ketergantungan itu bisa jadi resiko. Bayangin kalau misalnya si aplikasinya itu tiba-tiba down dan pasti itu tuh merepotkan. Kemudian terdapat persaingan yang ketat gitu ya. Di luar sana itu juga menawarkan layanan yang terus berinovasi gitu agar bersaing. Nah, kemudian potensi penerapan inovasi secara langsung. Ini punya potensi besar untuk memperluas inovasi yang mereka segmen yang lain gitu. Misalnya mereka bisa mengembangkan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan solusi mobilitas terpadu dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan teknologi. Nah, kemudian mereka juga bisa terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Jadi, dengan siap kelanjutan hadapi tantangan di masa depan.
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.